Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode 26 bersama Arga dari Creative Trader. Dalam podcast kali ini, seperti biasa saya akan membahas sedikit mengenai kondisi IHSG, mengenai hal-hal yang sedang hot di market saat ini. Juga karena minggu depan adalah minggu yang pendek, hanya ada 2 hari perdagangan, hari Senin dan hari Selasa. Artinya nggak banyak yang perlu kita bahas untuk minggu depan. Jadi saya akan menggunakan waktu sisanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk. Ada banyak pertanyaan masuk yang mau coba saya bahas. Ada yang bertanya tentang BRIS, tentang Telkom, tentang cara menganalisa pergerakan bandar, dan banyak lagi. Jadi kurang lebih itu yang akan saya bahas. Oke, mari kita mulai. Oke, sebentar. Kalau kita lihat IHSG seminggu kemarin bergerak cukup lesu dengan volatilitas yang rendah. Naik turunnya dan ditutup plus 0,14% atau berapa. Overall masih bergerak naik, Senin naik, turun ya kurang lebih di situ-situ aja. Di penutupan hari Jumat dinaikin lagi. Seperti itu. Memang hal ini lesunya pergerakan IHSG ini disebabkan karena memang sepanjang seminggu kemarin itu bandar asing terlihat kurang bergairah dalam mengendalikan IHSG. Jadi pergerakan asing pun kalau kita lihat sudah sangat terbatas. Minggu kemarin kita lihat meskipun asing secara konsisten outflow, tapi outflow-nya nggak terjadi secara bersamaan di satu saham sekaligus, di banyak saham kayak gitu, di banyak saham-saham penggerak IHSG. Jadi pergerakan IHSG pun cenderung nggak jelas sepanjang harinya karena sepertinya memang belum ada instruksi khusus either terbangin IHSG atau hancurin IHSG. Belum ada instruksi itu yang dimiliki oleh investor asing. Jadi kalau kita lihat misalnya pergerakan di saham-saham, misalnya outflow terbesar itu di TLKM. Ini tadi saya lihat TLKM. Asingnya jualan banyak banget. Kalau kita lihat misalnya, kita lihat 5 hari terakhir itu asing udah jualan 851 miliar. Kalau kita bandingkan dengan IHSG misalnya, seminggu terakhir IHSG seminggu terakhir cuma 962 miliar. 851 miliarnya itu disumbang sama TLKM. Sementara di saham-saham lain yang kita lihat BBRI gitu ada sedikit inflow, seingat saya ya ada sedikit inflow, nggak besar juga. Tentunya kalau inflow asing ya wajar kalau BBRI naik. Jadi ini motor pergerakan IHSG. Walaupun inflow-nya kecil banget, cuma 188 miliar. BBCA ada sedikit panen, investor asing mulai jualan dikit-dikit, masih jaga cuan, dia kan beli di bawah, jual di atas. Juga TLKM tadi udah, ada GGRM gitu yang lumayan mendorong IHSG yang ya lagi dibanting aja sama asing lagi jualan saham-saham rokok. Juga ASI yang terbang karena memang asingnya masuk. Asing terlihat serius banget mengakumulasi ini dan ini pun sudah dibahas selama beberapa hari di channel Telegram kami yang tentunya kalau Anda udah follow, Anda udah mengikuti pembahasan tentang ASI. Jadi kurang lebih gambaran yang kita dapat adalah belum ada instruksi yang jelas. IHSG ini mau dibawa kemana sama asing mau ngapain kayak gitu. Jadi ya terlihat bergerak random aja ya. Astra gue lagi pengen naikin mumpung ini kan ada sentimen negatif, pajak mobil 0% itu dibatalkan, jadi itu tentunya pukulan buat industri otomotif di Indonesia, tapi tentunya pukulan dan sesuatu yang membuat investor lokal takut itu bisa dimanfaatkan investor asing. Kalau asingnya belanja ya naik juga. Toh ini kan saham gitu, bukan perusahaan. Saham diatur sama bandarnya dan ASI kan dikendalikan bandar asing. Kita lihat asing akumulasi sangat besar, kita lihat grafik foreign flow-nya juga naik sangat banyak. Di awal dia beli 44M, selanjutnya 135M, selanjutnya 121M, dan sepanjang minggu lalu aja asing udah ngumpulin 545M. Jadi sangat-sangat wajar harga sahamnya naik dan tentunya
kalau ada sentimen negatif lain yang buat investor lokal semakin semangat menjual, kemungkinan saham ini bisa terus bergerak naik kalau memang investor asing mau memanfaatkan momentum itu buat beli, dan setelah mereka beli tentunya mereka punya kepentingan untuk naikin harganya. Seperti itu. Hal dalam 2 hari ke depan saya nggak ngelihat ada sesuatu yang perlu diperhatikan hari Senin dan Selasa, tapi tentunya yang menarik adalah minggu depannya lagi, itu US election yang jadwalnya tanggal 3 November. 3 November ini dalam gathering awal bulan, antara market crash dan vaksin corona awal bulan Oktober kemarin, saya mengatakan untuk kuartal 3 ini, event inilah yang perlu kita waspadai. Event inilah yang perlu kita waspadai karena saya melihat kalau bandar-bandar di seluruh dunia mau membuat market crash lagi di kuartal keempat ini, mungkin ini momentum paling tepat. Nah, tanggal 3 November ini ketika keluar pengumuman US election itu kalau mau dibuat market crash mungkin paling tepat tanggal ini. Kalau kita ngeliat kalender so far ya sampai akhir tahun, mungkin yang paling tepat tanggal ini. Kalau vaksin ketemu kayaknya kurang pas ngebanting. Kalau US election itu setelah keluar pengumuman terlepas dari siapapun yang menang, karena tentunya itu nggak ada urusannya sama bandar. Kayak gitu. Kalaupun mereka takut, mereka nggak mau kelihatan takut. Tapi ketika ada presiden yang menang, itu mereka bisa hajar habis-habisan buat market crash di kuartal keempat ini. Karena alasannya sudah ada kan. Alasannya udah ada. Misalnya kalau Biden yang menang, kalau di bandar-bandar di Amerika memutuskan menghancurkan IHSG, alasannya adalah, wah kalau Biden menang, bisa-bisa nggak ada stimulus lagi nih, nggak ada ini lagi, bisa-bisa nggak ada stimulus dan lain-lain, itu sebabnya market jadi crash. Padahal kalau nggak dihancurin sama bandar kan nggak crash. Kalau Donald Trump yang menang bilang, waduh ini gawat lagi nih, 4 tahun ke depan Amerika akan ricuh lagi dikendalikan sama orang kayak Donald Trump. Jadi dua-duanya punya alasan untuk dibuat market crash. Tapi nggak harus tentunya. Kalau bandarnya diam ya diam semua anyway, karena nggak tahu juga kan. Kalau Biden menang emang stimulus langsung berhenti kan, nggak tentu juga. Kayak gitu. Kalau Donald Trump menang emangnya Amerika akan semakin kacau. Ya mungkin Amerikanya kacau, tapi bursa sahamnya sepanjang kepemimpinan Trump itu naik luar biasa. Karena udah nggak ada hubungan kayak gitu. Cuman timingnya bisa dirayakan seperti Breeze atau bisa dihancurkan. Timingnya aja, momentumnya aja. Kayak kita mungkin bandar-bandar di Indonesia bisa tahun depan sepakat nanti tanggal 18 Agustus kita buat pesta kemerdekaan ya, IHSG kita naikin 17%. Ya bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja kalau dia mutusin. Ada hubungannya. Kemerdekaan sama terbangnya harga nggak ada, cuman mau dirayakan. Kayak gitu. Itu sesuatu yang wajar. Bisa terjadi. Mungkin nggak 17%, 1,7 lah. 17 ajaib banget, itu butuh effort yang besar. Kayak gitu. Jadi ini harus hati-hati, cuman karena ini masih minggu depan, mungkin kita akan bahas lebih detail di podcast selanjutnya, bicara bandar episode 27. Oke, ini pertanyaan. Nah, yang menarik sekarang saya jawab pertanyaan aja. Nah, yang menarik saham Telkom sudah seminggu terakhir diguyur net sell asing hingga triliunan rupiah. Nggak sampai triliun sih, tadi 800 M ya. Bagaimana kita sebagai investor menyikapi buat trading harian atau mingguan? Apakah menunggu sinyal support di bawah support bawah untuk buy on weakness? Mohon pencerahannya. Ya kalau saya sih nggak percaya technical. Jadi saya bukan nggak percaya, nggak guna. Kalau percaya, saya percaya banyak orang pakai technical. Cuman saya tahu menurut saya itu nggak guna. Yang pasti kita tahu asing jualan, jadi sangat wajar, sangat bisa dimengerti Telkom turun.
Kenapa asing jualan? Ya karena asing pengen panen lah, pengen menuai. Kebetulan ada banyak dana investor baru lokal, banyak orang lokal bilang Telkom ini fundamentalnya bagus, anak perusahaannya mau IPO, harganya udah murah dan lain-lain. Jadi banyak lokal yang beli dan ya mumpung mau beli gitu kan. Asing memanfaatkan untuk panen, untuk menuai duit-duit investor lokal supaya mereka bisa bawa pulang. Kayak gitu. Jadi wajar harga turun. Nggak ada yang aneh sebenarnya. Kalau saya akan nunggu asingnya mulai markup lagi, mulai masuk lagi. Saya pernah cerita beberapa minggu lalu ketika candle di sini, saya masuk. Ketika saya lihat asingnya masuk, saya bahas di podcast-podcast sebelumnya. Terus ketika asingnya mulai jualan lagi, harga naikin ya saya keluar. Ya saya nunggu gitu lagi kalau saya mau beli Telkom. Kalau mau support ya bebas sih. Kalau mau support kan bebas. Support kan sebenarnya satu hal yang mungkin mau saya koreksi, kita nggak bisa bilang nunggu sinyal support. Karena support itu baru bisa diputuskan itu support kalau harga sudah mantul. Kecuali memang pengen harganya mantul. Setelah mantul baru beri, silakan. Tapi support itu nggak bisa dibuat sebelum harga mantul. Karena kalau harga, misalnya saya tarik garis kayak gini misalnya, nah bebas lah, narik garis kan bebas. Narik garis misalnya tarik garis gini gitu, bebas. Ini kebebasan, ini hak setiap trader untuk ini karena saat ini. Tapi misalnya saya tarik garis ini belum bisa dibilang support sampai kalau besok Senin asing belanja, harga Telkom terbang lagi, baru garis ini bisa dibilang support. Sebelum saat ini masih garis harapan. Kalau saya mau beli, saya nyangkut Telkom, saya tarik garis ini berharap asing nerbangin Senin. Asing harus nerbangin ya nggak harus, asing bebas. Kalau mau ditembus ya berarti ini bukan support, ini resisten. Kayak gitu. Jadi support itu nggak selayaknya disebut sebelum mantul. Misalnya saya tarik garis gini boleh? Boleh. Ini bisa jadi support atau enggak ya belum tahu. Ini masih garis imajiner. Ini masih garis harapan. Sampai kalau suatu hari asing mau nurunin ke bawah sini, asing bisa mutusin. Gue naikin atau enggak? Naikin enggak gitu. Kalau naikin berarti jadi support. Naikin hari ini jadi support. Besok dibanting lagi boleh? Boleh. Tembus support? Boleh, karena asing mah bebas. Kayak gitu. Asing mah bebas, nggak ada keharusan. Anda boleh cek di OJK, nggak ada peraturan atau BI, nggak ada peraturan yang mengharuskan investor asing untuk berhenti jualan ketika udah nyentuh garis harapan Anda. Atau moving average kan banyak. Ada MA1, MA2 sampai MA1000 misalnya. Nggak ada yang mewajibkan kalau nyentuh EMA 500 asing harus berhenti jualan, harus nerbangin ya supaya sesuai dengan analisa teknikal. Nggak ada. Kayak gitu. Jadi kalau nanya saya nunggu ini. Kalau saya akan nunggu asing masuk. Tapi kalau Mas Rangga ini, Pak Rangga ini mau beli ketika support silahkan. Supportnya bebas di mana aja karena itu hanya garis harapan dan menurut saya setiap trader berhak punya harapannya masing-masing. Seperti itu. Oke, lanjut. Bos Arga, mohon sekali bantuannya. Saya nyangkut parah di BRIS. Katanya secara bandarmologi saham ini akan dinaikkan ke 3.500-an. Tapi sekarang malah turun. Bukannya bandar bisa mengatur pergerakan harga, kenapa bandar bisa sampai nyangkut kayak sekarang? Tolong sekali pandangannya Pak, saya butuh uangnya dalam waktu dekat ini. Sekarang ini saya masih ada sedikit sisa tabungan, rencananya mau saya belikan semuanya saham BRIS hari Senin. Oke. Supaya maksimal bulan depan dana saya bisa cair. Mohon sekali bantuan Bapak, saya trader angkatan corona, jadi butuh nasihat dari trader berpengalaman seperti Bapak. Salam. Oke. Gimana ya? Sebenarnya ya saya tahu sih sebenarnya saham sehot BRIS itu harusnya saya sih pengennya membuat video khusus untuk yang membahas saham BRIS. Cuman jujur
kami di kantor lagi sibuk banget sebulan terakhir, bahkan hari besok aja, hari Minggu saya harus ke Jakarta dan mungkin saya akan stay di Jakarta. Saya belum tahu berapa lama, tapi yang pasti Senin Selasa saya ada di Jakarta, mungkin sampai Kamis atau sampai Jumat di Jakarta. Jadi saya pribadi nggak bisa buat pembahasan mendalam tentang pergerakan Bandar Bris. Tapi yang pasti ya ini sih yang pasti saya nggak pernah bilang bandar ini menarik statementnya. Saya nggak tahu kenapa bisa bilang gini atau siapa yang ngomong, karena katanya ini trader angkatan corona, mungkin belum berpengalaman. Katanya secara bandarmologi saham ini akan dinaikkan ke 3.500. Saya nggak tahu siapa yang ngomong, tapi siapapun yang ngomong itu dia nggak ngerti bandarmologi. Itu pasti. Karena either dia bandarnya yang bilang mau 3.500 atau dia cuman gaya-gayaan nyebut kata bandarnya harus naikin ke 3.500. Karena nggak ada keharusan yang mengharuskan bandar naikin ke 3.500. Nggak ada keharusan. Bandar itu naikin harga itu bukan buat menyenangkan Anda atau menebak tebakan dukun saham ini yang sampai 3.500. Nggak ada. Itu nggak ada secara bandarmologi. Bursa saham aja nggak bisa mewajibkan bandar saham untuk naikin ke harga sekian, apalagi cuman komentator saham. Nah gitu. Jadi nggak ada secara bandarmologi. Mau nebak boleh ke 3.500 boleh, ke 35.000 boleh, tapi ya yang buat gatal adalah dibilang secara bandarmologi. Karena saya udah belajar bandarmologi, saya udah riset bandarmologi hampir 12 tahun ini. Ini ya 10 tahunan lah, lebih dari 10 tahun. Saya nggak pernah satu hal yang saya selalu diajarkan di workshop adalah kita nggak bisa buat target bandar. Bandar harus naikin ke 3.500, siapa kita? Kan supirnya dia. Saya cuma penumpang gelap, saya cuma copet. Masa penumpang gelap memutuskan lu harus naikin ya ke 3.500? Nggak ada. Yang punya duit mereka, yang punya saham mereka yang naikin, bebas. Jadi nggak ada tuh kayak gitu. Terus yang menarik lain di sini adalah bukannya bandar bisa ngatur pergerakan harga, kenapa bandar sampai nyangkut kayak sekarang? Kok bisa bandar Bris nyangkut? Ini dari mana juga? Saham Bris kan udah naik dari 300-an kalau saya nggak salah. Saham Bris itu kalau kita lihat grafiknya gitu. Oke. Wah ini kok biru. Saham Bris itu udah naik dari 2000 dari Agustus, dari Juli aja itu masih 300. Bandar itu yang sutradara pergerakan harga. Kalau jadi saham Bris bisa naik ke 1.200 sekarang, itu karena dinaikin bandar. Kalau nggak dinaikin ya tidur-tidur aja kayak gini. Kok bisa orang yang nyetir dari 200 di 1.200 nyangkut? Itu logikanya dari mana? Karena dia yang nguasain barangnya, dia yang ngatur, ini mainan dia. Ini bisnis dia, kok bisa dia nyangkut? Nggak mungkin bandar bisa nyangkut di 1.200. Mungkin ketuker sama retail nyangkut di 1.200 mungkin, karena kan berulang kali pun sebenarnya saya bahas di Telegram atau di Instagram, silahkan follow kalau Anda mau ikuti. Di sini aja bandar udah distribusi, di sini retail, di sini bandar udah distribusi dan masih indikasinya bandar terus profit taking, cuannya semakin besar. Jadi bandar nggak nyangkut di sini. Kayak gitu, karena dia punya barang dari bawah, dia yang nguasain. Ini tuh bisnis mereka. Kayak ada bisnis kerupuk gitu, pabrik kerupuk dia punya kerupuk sepabrik. Terus harganya dulu 200, dia udah goreng-goreng, dia marketingin sampai 1.200. Masa 1.200 dia nyangkut? Barangnya di dia semua. Dia yang punya pabriknya, nggak mungkin nyangkut. Jadi itu juga, ya saya tahu sih saya nggak punya hak untuk melarang orang untuk menyebut secara bandarmologi lah, bandarnya nyangkut. Cuman ya kalau Anda minat belajar bandarmologi, Anda ikuti podcast ini, Anda tahu bahwa Anda tahu dan nggak mudah percaya dengan perkataan-perkataan seperti ini. Kayak gitu, karena nggak ada bandar nyangkut di 1.200. Kalau bandar misalnya harganya IPO 1.000 misalnya,
Tiba-tiba habis IPO 3 minggu kemudian tiba-tiba digerebek polisi, pabriknya ditutup. Sekarang harga 300, mungkin bandar nyangkut. Tapi kalau tahun lalu di 200, sekarang di 1.200 itu nggak mungkin nyangkut. Karena ingat ini barang mereka. Dan kalau cuman yang saya lebih khawatirkan itu ini, tolong sekali pandangannya Pak, saya butuh uangnya dalam waktu dekat. Sekarang ini saya masih punya sedikit sisa tabungan. Rencananya mau saya belikan semua saham BRIS hari Senin supaya maksimal bulan depan dana bisa cair. Menurut saya, saya nggak, yang saya tahu sekarang mungkin saya share kayak gini untuk pandangan BRIS ke depan. Pertama, kejadian seperti BRIS ini bukan kejadian pertama. Yang saya maksud apa? Di mana ada satu corporate action, di mana digoreng besar-besaran, investor retail seakan-akan semua optimis nih saham bakal terbang secara luar biasa, bakal terbang, nggak tahu sampai berapa, bakal terus terbang. Jadi di 1.200 aja banyak banget yang ngumpulin, di 1.300 aja udah bilang murah banget, padahal 6 bulan sebelumnya masih di 300. Ini udah biasa di mana retail semua optimis. Satu hal, kalau retail semua optimis dan retail semua beli, harus ada yang jualan. Siapa yang jualan? Pasti bandarnya. Bandarnya punya modal bawah banget, jadi sekarang lagi happy-happynya jualan sebanyak mungkin, lokal-lokal lagi pada nampung. Dan bandar yang menyebalkan menurut saya di BRIS ini, dia seenaknya banget nge-ARB-in di awal perdagangan, nunggu retail ngantri jual cut loss, udah itu dia beli, retail suruh cut loss di bawah, ngantri kan frustasi kan, 2 kali ARB, 3 kali ARB, dia ngantri di bawah gitu kan. Kalau Senin di ARB-in lagi, bakal retail takut, wah jangan-jangan dihancurin nih sampai 50 lah, sampai 300 lagi, takut kan pada ngantri jual, dia makan. Terus pas makan, retail-retail yang lain semangat, bakal terbang nih, ngantri di bid. Makan di level paling bawah, diterbangin kayak hari ini kan. Kayak hari ini, hari Jumat kemarin, bandarnya beli di sini, naikin harga sampai 1.300, lokal-lokal mulai semangat, pasang antri di bid, dihajar lagi, balikin ke 2.100. Dia beli 1.210 barang cut lossan retail, diterbangin, ketika retailnya pada ngantri di bid, berharap pengen diterbangin lagi karena fundamentalnya bagus, mau keberapa lah peduli gitu, terus dia dibanting lagi. Jadi bandarnya, kalau saya boleh ngasih saran, saya nggak punya BRIS, saya udah nggak punya BRIS sejak 2-3 minggu yang lalu. Saran saya sih, kalau Bapak ini newbie, saya nggak menyarankan beli saham BRIS. Itu pertama. Kalau udah punya, ya kita sama-sama berdoa aja supaya bandarnya berbaik hati, menaikkan lagi, jadi sebulan ke depan Bapak bisa keluar, bisa cairin modalnya, baik dalam kondisi untung atau kondisi ini. Cuman jangan pakai uang tabungan. Jangan nekat, karena satu hal yang saya lihat juga, ini bandar BRIS ini kejam, nggak ada hubungannya banget sama bandar BRI yang geraknya, ya saya tahu bandar BRIS kan lokal, jadi nyupirnya kasar banget. Dan kejadian kayak gini tuh banyak, dimana semua orang udah optimis, semua orang bilang itu, dan biasanya ujungnya korbannya retail. Beberapa tahun lalu ada kasus saham BEX, mirip-mirip kayak gini, udah tidur berapa tahun di gocap saham BEX. Saya nggak bilang BRIS bakal gocap, cuman banyak. Waktu bumi, waktu di 8.000 itu dibilang orang murah. Waktu 8.000 loh. Tahun 2008 lalu. Dibilang murah karena mau ke 15.000. Sekarang gocap. Jadi hati-hati ketika retail semua pada ngumpulin, biasanya pada ngumpulin, pada nganggap bagus, pada nganggap ini pasti terbang, biasanya disitulah masalah akan muncul dan disitulah bandar jualan. Seperti itu. Lanjut. Salam Pak Arga. Jadi selama membahas tentang bandar, apa Pak Arga tidak ada ketakutan? Karena di situ kan kepentingan orang-orang besar dan orang-orang berduit. Apa pernah ditegur sampai diancam oleh bandar tertentu? Karena politik saja bisa diberanguskan oleh duit. Diberanguskan itu apa ya? Oleh duit besar. Dengan ada edukasi bandar ini malah menurunkan omset mereka atau bertambah omset mereka. Gimana menurut Pak Arga? Terima kasih. Oke. Gimana ya?
Saya udah pernah bahas sih sebenarnya, jadi saya selalu berhati-hati, saya nggak pernah nyebut nama ini, nggak pernah nyebut nama, dan saya nggak pernah jelek-jelekan bandar di podcast ini. Saya hanya bilang saya hanya menjelaskan how the market works. Apa yang dilakukan bandar, bahkan kalau Anda rajin nonton podcast, saya nggak pernah menyalahkan bandar. Saya bilang ini cuma adu pintar aja. Lu yang gerakin harga, gue yang nyopet. Kadang-kadang saya berhasil nyopet, kadang-kadang saya ketangkep, dihajar bandar. Normal, just a game gitu. Cuman tuker-tukeran kan. Kita kan cuma tuker-tukeran saham, uang, saham, uang, saham, uang. Yang pulang bawa uang untung, yang pulang bawa saham rugi kan. Basically kayak gitu. Kalau di kasarnya kan kayak gitu. Jadi dan saya selalu menjaga, dan so far ya saya kenal beberapa bandar, ya saya punya koneksi dan beberapa bandar, dan mereka nggak ini, dan mereka nggak keberatan saya membahas kayak gini, dan saya pun bisa di request. Ada di beberapa kesempatan saya di request, tolong jangan bahas saham ini ya, gue mau goreng, siap. Atau gue mau jualan ya, jangan lu jelek-jelekin, siap. Atau kalau Anda follow Telegram kami pun, kami seringkali stop di tengah-tengah. Misalnya saham bandarnya lagi ngegoreng gitu, misalnya ketika awal ngegoreng kami broadcast, terus harganya naik. Setelah naik kami bilang, udahan ya, saya nggak akan bahas lagi. Kayak gitu. Jadi kami broadcast, nggak akan bahas lagi, dipersilahkan bandarnya mengerjakan proyeknya masing-masing. Kayak gitu. Jadi saya coba buat boundaries, saya menghormati bisnis bandar, saya tahu terlepas dari sahamnya beneran atau enggak, busuk atau enggak, saya mau mencoba menghormati bisnis bandar supaya saya nggak ngeganggu, saya hanya mengedukasi. Kayak gitu. Kalau omsetnya bertambah atau enggak sejak ada ini dengan edukasi bandar, yang saya tahu bertambah besar omsetnya, tapi mungkin gak ada hubungannya sama saya, lebih karena hubungannya COVID, banyak dana baru masuk, banyak newbie yang gak ngerti apa-apa, gak ngerti bandar, dan itu jadi makanan empuk buat mereka. Tapi so far di masa pandemik ini saya gak pernah dihubungin sama utusannya bandar bilang stop, sejak ada podcast bicara bandar gak pernah ada yang nyuruh saya stop, jangan bahas ini kayak gimana. Tapi kalau misalnya jangan bahas saham ini ya, itu normal lah, dan saya pun akan diam. Kayak gitu, karena ya inilah, kalau ada bandar yang kebetulan kita belum saling kenal gitu, Anda lagi ngegoreng saham, Anda nggak pengen kami bahas, tinggal ini aja lah, hubungin saya, gampang lah dapat kontak saya ke orang-orang bursa. Terima kasih Pak Arga untuk pengetahuannya. Pak Arga, ada nggak sih saham-saham yang di bandari asing sekarang ini harganya gocap? Maaf newbie, cuma sekedar pengen tahu. Nggak ada. Nggak usah sekarang ya, yang dibandarin asing 5 tahun lalu pun, 10 tahun lalu pun nggak ada yang sahamnya gocap. Kayak gitu. Karena asing ini biasa saham-saham blue chip, saham-saham big caps. Dan kalau jelek-jeleknya pun kayak Pegas, waktu dibandarin asing masih di 6.000, sekarang udah dibandarin lokal ya tinggal 1.000, tapi nggak kegocap. Dan sekarang asingnya udah nggak banyak buat keputusan lagi terhadap pergerakan harga ini. Pegas. Itu saya bahas di beberapa waktu yang lalu. Podcast beberapa waktu yang lalu. Tentang asing di Pegas. Hai Pak Arga, salam sehat dan sukses selalu dari Pak Edwin Wong. Mau tanya sedikit mengenai posting Bapak di Telegram tentang kurangnya persiapan bandar INKP dan Tekim, di mana prediksi Pak Arga beneran terjadi karena kedua saham tersebut turun 2 hari berturut-turut. Apakah ini berarti masuknya bandar pada hari Rabu tersebut mengusik keberadaan bandar lain yang masih punya posisi di kedua saham tersebut? Enggak ada hubungannya, karena yang kan saya bilang, saya nggak usah di Telegram, Anda bisa lihat sendiri. Pada saat itu, waktu itu INKP dan Tekim saya bilang terbang, terus saya bilang ini bandarnya kurang persiapan. Dan saya bilang kalau artis manggung dengan kurang persiapan, waktu itu jam 11.20 kalau nggak salah, itu diterbangin INKP dan Tekim, dan 2 hari Kamis Jumatnya turun. Waktu terbang saya bilang ini kurang persiapan. Artinya kurang persiapan, artinya apa? Di sebelum-sebelumnya bandarnya nggak akumulasi. Jadi manggung tanpa persiapan. Bahkan saya bilang dengan jelas, biasanya orang kalau manggung tanpa persiapan, biasanya nggak pengen nyanyi lama-lama, nggak pengen di panggung lama-lama. Artinya nggak pengen dinaikin lama-lama.
Kayak gitu. Kenapa? Karena tujuannya cuman menarik perhatian aja. Kalau udah pasang bid, udah yakin ini bakal terbang lagi, NKP Tekim ya dihajar, dibawa pulang duit lokal yang antrinya. Kayak gitu. Jadi itu aja sih, nggak ada hubungan dengan bandar lain, dan ini simply berarti nggak ada akumulasi di harga bawah. Simply masuk langsung buat nerbangin supaya lokal langsung tertarik beli lagi NKP dan Tekim, terus ya dibawa pulang duit lokalnya, yang duit retailnya yang ngantri di bid. Gitu aja sih. Pak, mohon diselenggarakan collab sama sekuritasnya, Pak. Saya pengen dengar alasannya apaan. Terus juga collab sama BEI biar bisa nanya kapan aturan untuk emiten forced delisting, harus buyback sahamnya bisa ada di bursa. Jadi investor lebih tenang sedikit. Kalau untuk error sekuritas, saya udah menghubungi salah satu ya, saya udah berhasil minta persetujuan salah satu direktur sekuritas untuk either buat IG live lah, atau buat Zoom meeting yang di-record nanti dimasukin ke YouTube. Cuma karena saya lagi sibuk, mungkin baru minggu depan saya meeting lagi sama beliau. Kita coba tanya apakah apa yang terjadi di balik error di awal-awal perdagangan yang tampaknya banyak banget menguntungkan bandar itu. Cuman ya tentunya kita tahu dia sekuritas retail, salah satu sekuritas retail. Jadi kita lihatlah jawabannya. Saya pun nggak akan terlalu menekan, tapi ya mudah-mudahan kita dapat informasi berharga, karena ya kita tahu itu tugas dia, itu bisnis dia gitu. Kita nggak bisa mengintervensi, atau saya nggak bisa nyuruh dia menjalankan bisnis dia sesuai dengan yang saya anggap baik kayak gitu. Cuma harusnya minggu depan gitu kita bisa buat either kami buat Zoom meeting atau kita buat IG live, kita lihat aja ke depan. Ini. Lanjut. Pertanyaan Pak Dimas United. Malam Pak Arga, apakah bandar bisa mengetahui news yang bersifat negatif yang akan muncul beberapa hari kemudian, yang bisa mempengaruhi retail untuk jualan atau cut loss setelah berita terbit, sehingga bandar sudah mengetahui kisaran harga tertinggi yang akan dibuang oleh retail, sehingga bandar bisa mengambil keuntungan terlebih dahulu? Dan apakah bandar bisa membuat news yang bersifat hoax dengan tujuan menimbulkan sentimen negatif sehingga retail harus merugi karena sudah membeli di harga tinggi? Dan kalau memang benar bisa membuat berita hoax, kenapa tidak ada sanksi? Saya rasa ini pemahaman yang salah tentang berita. Jadi gini. Aduh, waktu saya udah 30 menit nih. Saya coba jawab deh satu pertanyaan lagi ini, atau 1-2 pertanyaan. Jadi gini, saya sering ditanya sama wartawan, at least dulu beberapa bulan terakhir saya udah males ditanya wartawan, karena ya ini. Jadi gini, saya ceritakan gimana berita yang Anda lihat itu keluar sampai Anda baca prosesnya. Pertama, yang pada umumnya adalah misalnya pagi-pagi bandar mutusin naikin harga. Kita naikin ya 12%. Misalnya contohnya KF yang waktu itu. Pagi-pagi tiba-tiba dibuat auto reject atas. Bandar yang mutusin auto reject atas. Udah ada berita? Belum ada berita. Belum ada berita apa-apa. Harga udah auto reject atas. Karena ada harga saham auto reject atas, tugas wartawan, tugas media, baik media cetak atau TV, adalah membahas kenapa saham itu naik. Mencari alasan. Mereka kan komentator saham profesional yang tugasnya komentator saham. Seperti ada gol, kalau pertandingan sepak bola, golnya ada dulu. Baru tugas komentator saham adalah kira-kira apa yang membuat gol ini bisa terjadi. Komentator sahamnya tugasnya ngecap. Wah, ini karena umpan yang baik, karena latihan yang keras, karena kerja keras, karena penonton yang memberikan support yang luar biasa dan lain-lain. Itu dia ngecap setelah gol. Sebelum gol dia nggak akan bilang penonton, umpan yang baik karena nggak gol kan. Jadi harga naik dulu, terus komentator TV akan bertanya dengan para komentator saham profesional. Salah satunya yang sering ditanya dulu saya. Kenapa nih KF naik? Mati kan?
Saya pernah di WhatsApp, Pak, kenapa ini naik? Bukan KF, cuma kenapa ini naik? Ya mana gua tahu gitu kan dalam hati. Mana gua tahu kenapa dia naik. Yang naikin bandarnya kenapa nanyanya ke gua? Ya tanya ke bandarnya langsung lah. Mungkin dia mau ngawinin anak gitu, jadi sahamnya digoreng, di atas dijual. Realitanya seperti itu. Cuman saya masih punya privilege, makanya saya jarang ditanya lagi sama wartawan. Saya masih punya privilege bilang, ya mana gua tahu, bukan gua yang naikin. Tapi kalau komentator saham profesional yang dibayar untuk menjelaskan, tugas tanggung jawab utama dia adalah menjelaskan kenapa bandar naikin harga saham, dia harus nyari berita. Dia nyari berita. Wah, mungkin karena sentimen positif pemilu Amerika. Mungkin karena stimulus. Atau kayak kasus KF beberapa bulan lalu ketika digoreng. Mungkin karena vaksin udah sampai di Bandung. Vaksin uji coba Sinovac udah sampai di Bandung. Sampai di Jakarta belum naik ya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai di Bandung naik memang. Kenapa kemarinnya nggak naik? Karena bandarnya nggak mau naikin. Hari ini bandarnya pagi-pagi buat auto reject, berita harus dibuat. Kenapa? Karena para retail pun, investor retail pengen tahu nih, kenapa naik. Jadi haruslah komentator saham mencari alasan. Ini karena sentimen positif vaksin yang sudah sampai di Bandung. Hari sebelumnya sampai di Jakarta harga nggak naik. Tapi kalau sampai Bandung, seakan-akan itu big deal banget kan. Sampai di Jakarta, sampai di Bandung. Harganya auto reject ke atas. Besoknya auto reject ke atas lagi misalnya. Masih optimisme vaksin yang akan diuji coba oleh Indofarma. Seakan-akan KF bakal sukses, nggak tahu. Cuman itu tugas komentator saham. Kalau dibanting, besoknya auto reject bawah, buat lagi ceritanya. Wartawan nanya, ini kenapa jadi ARB ya? Bukannya vaksinnya masih dites? Dia cari lagi berita. Mungkin karena aksi profit taking. Mungkin karena, atau cari berita lain kan. Mungkin karena di Amerika lagi ribut. Efek kerusuhan di Amerika. Karena George Floyd gitu. Dan banyak lainnya. Jadi berita itu dibuat after bandar menggerakkan harga. Bukan sebelum. Cuman media sekarang udah lincah, udah terlatih. Kalau harga saham tiba-tiba digoreng bandar, mereka udah siapin cerita. Jadi most of the time berita itu seperti itu, nggak dibuat sebelum. Jadi kalau Anda baca berita jam 8 pagi, Anda nggak baca apa-apa karena bandarnya belum bergerak. Bandarnya belum bergerak, Anda nggak baca apa-apa. Kalau bandar udah mutusin naikin, baru dibuat beritanya. Kalau nggak percaya, baca aja berita. Kalau Anda rajin pagi-pagi jam 7, jam ini, Anda lihat komentator saham nggak ngomong apa-apa. Ketika ada yang naik, harus ada goal dulu baru berita dimuat. Kayak gitu. Berita hoax bisa dibuat? Bisa. Bisa dibuat untuk memicu retail? Ya bisa aja. Yang kenapa enggak gitu kan. Berita hoax kalau sahamnya nggak digoreng percuma kan. Jadi sama aja, sahamnya digoreng dulu, terus buat berita hoax. Mau diakuisisi nih. Mau kerjasama sama Google, mau apa? Kalau sahamnya tidur, dibilang mau kerjasama sama Google, buat apa? Siapa yang mau baca? Sahamnya tidur. Jadi sahamnya auto reject atas dulu, keluarin berita hoax, biar orang, wah ini mau kerjasama sama Google, gue beli dong. Nah tinggal dijual ke retail. Kenapa nggak ada sanksi? Ya siapa juga yang tahu yang pertama ngeluarin hoax siapa? Dan namanya kan rumor, nggak harus benar kan? Nggak harus benar, yang pasti harganya terbang. Kayak gitu. Jadi bukan gitu. Saya rasa pemahaman akan beritanya kurang tepat dari Pak Dimas. Jadi seperti itu. Pak, oke. Pak, apakah Bandar juga melihat teknikal dalam menjaga harga sahamnya? Seperti saham A jika turun, ini udah pernah saya bahas sih, silakan nonton atau mungkin di podcast lainnya. Kalau satu pertanyaan, saya cari pertanyaan menarik deh. Oke, sampai mana tadi? Oke, ini saya ke skip ya. Oh ini Pak,
Ini yang banyak like-nya dari Pak Tenggo yang bahasa Inggris tentang Lo Keng Hong. Mungkin saya skip dulu, saya akan buat video lanjutan atau apa. Silakan baca, ini pertanyaan bagus. Saya nanti akan bahas lebih panjang karena ini udah 39 menit waktu yang saya habiskan. Ini Bro Arga, kalau boleh tahu akun tradingnya pakai broker retail atau broker bandar? Semua broker retail. Saya hampir punya semua broker retail, saya pakai hampir semua. Saya nggak suka pakai broker bandar, ketahuan dong. Saya copet kok pakai broker bandar. Kalau brokernya ajaib gitu kan, PG saya beli nyopet pakai PG ya ketahuan lah. Mending saya pakai YP-nya tuh sama korban atau pakai PD-nya tuh sama korban-korban lain. Kalau berkenan jelasin hitung inventory analysis, aduh ini dulu deh. Di ini saya coba skip. Ini lanjut. Pak Arga, mau tanya bagaimana membedakan master saham yang sebenarnya adalah suruhan bandar dan sengaja merekomendasikan saham supaya follower member premiumnya beli jadi bandar bisa jualan, dengan master saham yang niatnya benar-benar mengedukasi follower atau premium membership-nya. Ada pertanyaan lain? Panjang. Waduh, ini yang ini ya. Udah deh, saya ini aja. Oke, ini terakhir mungkin. Gimana ya? Susah pertanyaannya. Dan akan memicu haters kalau saya jawab sih. Cuma ya udah, saya coba jawab singkat aja. Pertama, master saham yang jual premium membership-nya pasti nggak pengen mengedukasi. Karena itu dua hal yang berbeda. Satu, Anda ngajarin orang baca. Satu, Anda dibayar ngebacain orang tersebut. Kalau orang tersebut udah bisa baca, Anda nggak akan diminta ngebacain. Jadi kalau premium membership, tentunya tugasnya goalnya bukan mengedukasi premium membership-nya. Tujuannya adalah nyuapin. Pembantu yang tugasnya nyuapin anak, dia nggak mungkin berharap anaknya suatu hari bisa makan sendiri. Karena kalau anaknya bisa makan sendiri, dia nggak punya kerjaan lagi. Kayak gitu. Itu satu. Jadi mengedukasi premium membership-nya menurut saya itu, saya belum pernah lihat lah kayak gitu. Karena tugasnya itu goalnya menyuapi, bukan mengedukasi. Kalau follower ya, nah itu masuk ke pertanyaan selanjutnya. Gimana membedakan master saham yang sebenarnya suruhan bandar dan sengaja merekomendasikan saham supaya follower member premiumnya beli jadi bandar bisa jualan, dengan master saham yang niatnya benar-benar mengedukasi? Gimana ya? Jadi pertama, yang saya tahu nggak semua master pertama ya ada, memang nggak bisa dipungkiri ada aja kan. Misalnya saya pun pernah dihubungin di mana tolong dong promote saham ini gitu kan. Promote saham ini. Artinya apa? Saya diminta untuk men-trigger rekan-rekan sekalian. Mungkin kalau zaman sekarang dimintanya follower-follower YouTube dan lain-lain, di Instagram, di Telegram untuk beli satu saham. Saya diminta men-trigger para investor retail untuk beli satu saham. Si bandar itu yang men-trigger, minta saya promote. Saya jadi brand ambassador kayak Lo Keng Hong di BMTR. Saya jadi brand ambassador. Buat apa satu brand mengundang brand ambassador untuk mempromosikan sahamnya? Jelas, untuk jualan. Begitu juga dengan bandar. Wajar kalau bandar menghubungi master-master saham untuk minta mempromot 1-2 saham supaya followernya pada beli, bandarnya bisa jual. Kayak gitu. Misalnya, atau kalau mau dikasih pemanis. Dikasih pemanis, misalnya kayak gini. Misalnya bandar ngobongin, ini gue punya saham nih, busuk banget nih. Ini udah busuk, ini 1-2 tahun lagi bubar nih. Ini mau gue distribusiin ke retail. Saham busuk gitu. Cuman ya laporan keuangannya sih bagus. Kayak gitu. Bagus lah, bisa dibuat bagus laporan keuangannya. Kayak gitu. Jawaban menurut dia sih ini 2 tahun lagi udahan perusahaan. Kayak gitu. Jadi misalnya harga sahamnya di 150. 150, apa yang dilakukan? Ini mau gue goreng.
Dia kerjasama misalnya dengan salah satu brand ambassador lah. Brand ambassador sekarang di 150, 2 tahun lagi mau tutup perusahaannya, sekarang di 150. Kerjasama deh kita. Lu gua kasih beli misalnya 5.000 lot di 150. Lu beli atau 10.000 lot di 150. Nanti lu bisa ngambil screen cap, lu bisa bragging ke follower lu bahwa lu beli di bawah. Lu beli di 150, nanti gua naikin ke 250. Tapi lu beli aja 150 nggak usah ngapa-ngapain. Gua naikin ke 250. Ketika 250, lu promote nih saham. Lu bilang nanti bakal ke 1.200-in. Dari 250. Promote biar orang percaya. Pas lu mulai promote, gue naikin sampai 320. Jadi orang percaya sama lu. Oh benar nih. Karena saham 250 dibilang ke 1.200, kalau nggak naik nggak percaya orang. Tapi kalau naik ke 300 jadi percaya. Oh ternyata bener nih. Si master ini sakti banget. Dia beneran ternyata mau ke 1.300. Pas 250 nggak ada yang beli, pas 300, 350 itu banyak yang beli. Nanti dibilang, nanti di 400-an, gue kerek sampai 400, lu promote sebesar-besarnya, biar follower lu pada ngantri bid, pada beli, pada makan offer, nanti di 400-an kita bantai sama-sama ya. Kita sama-sama profit taking, lu boleh profit taking duluan, udah itu lu terus promote, gue bakal jualan sampai barang gue habis. Kayak gitu. Itu biasa. Itulah saya nggak bilang Pak Lo Keng Hong seperti itu, karena Pak Lo Keng Hong saya dengar dia orang baik, cuma itu bisa aja terjadi. Itu bisa aja terjadi dan cara win-win solution kan. Buat yang promote, gue beli 150 boleh ngebantai di 400 tanpa harus naikin sendiri. Kayak gitu kan, dan jualan dan sempat dan bandarnya pun win-win solution. Bandarnya sama-sama jualan. Kalau enggak dia masih 150. Pakai metode itu dia bisa jualan di 400 dan bisa jualan banyak karena peminatnya banyak. Kayak gitu, itu sesuatu yang wajar. Cuman gimana membedakannya suruhan bandar atau master yang niatnya mengedukasi? Atau satu lagi, kok saya kemana-mana ya. Satu lagi adalah orang yang sama nggak harus selalu jadi suruhan bandar. Misalnya saya bilang, saya pernah di-approach untuk mempromot satu saham, tapi saya nggak promote. Kayak saya pernah di-approach untuk mempromot satu saham, saya di saham tersebut bisa jadi kaki tangannya bandar. Cuman bukan berarti seluruh konten saya jadi kaki tangannya bandar kan. Karena kan bandarnya beda-beda, sutradaranya beda, filmnya beda-beda. Kayak gitu. Bisa di 1-2 saham saya semangat mempromot untuk ini supaya orang beli, tapi sisanya saya bahas Telkom lagi, bahas BRI lagi, bahas Jasa Marga lagi, saham-saham yang di bandari asing yang kalem-kalem aja. Kayak gitu. Jadi hanya 1-2 kejadian bisa kejadian. Cuman biasanya kalau memang tujuannya untuk menjual ke retail, ke follower-followernya, biasanya ceritanya atau target harga sahamnya dibuat bombastis banget. Iklannya dikemas secara bombastis banget. Ini harga 300 mau ke 1.200. Mau terbang, ini bakal jadi nomor 1. Biasanya selalu seperti itu. Saham-saham yang memakan korban puluhan ribu orang investor retail itu hampir semua dibilang luar biasa ketika digoreng. Kenapa? Karena sama ya, misalnya kalau Anda pernah ketipu sama money game, Anda tahu biasanya orang-orang di money game ketika selalu mentawarkan iming-iming yang luar biasa. Keuntungan yang luar biasa, lu nggak usah kerja keras lagi, lu nggak usah khawatir COVID lagi, lu nggak usah ini, lu beli aja, lu kaya sendiri kok nanti. 1-2 minggu itu lu bakal kaya gitu. Lu pensiun dini aja 2 minggu asal lu beli saham ini. Biasa promotnya seperti itu. Jadi kalau Anda mendengar seperti itu, yakinlah itu bukan tujuannya mengedukasi. Itu bukan tujuan mengedukasi karena gimana Anda tahu? Anda cek guru Anda kan pernah sekolah.
Cek guru Anda, ada nggak guru kan jelas-jelas mengedukasi, mulia, murni mau mengedukasi muridnya. Anda cek, pernah nggak Anda ketemu guru mengiming-imingi, lu bakal cepat kaya, nggak usah belajar, nggak usah ini, ikut aja gua, kayak gitu. Kalau ada guru kayak gitu, berarti gurunya penipu. Tapi orang mengedukasi akan mengajarkan plus minusnya, skillnya, akan ngasih tahu, nakut-nakutin, memperingatkan kalau ada bahaya, itu tujuannya mengedukasi. Jadi biasanya dari gaya bahasanya aja Anda bisa dapat kurang lebih pandangannya, perbedaannya orang yang tujuannya benar-benar mengeducate. Anda bisa compare guru Anda waktu sekolah, karena kita tahu tujuan dia edukasi kan. Atau orang yang mungkin di 1-2 saham dia jadi suruhannya bandar. Nggak harus di semua saham seperti itu. Kayak gitu. Jadi panjang lagi. Udah 50 menit. Oke, gini aja sampai kali ini. Masih banyak pertanyaan yang masuk. Nanti mungkin saya akan coba luangkan waktu lagi. Banyak pertanyaan yang belum terjawab karena bagus-bagus so far pertanyaannya. Tapi kalau rekan-rekan mau bertanya, silahkan taruh di kolom komentar di bawah. Silahkan tanya apapun itu. Dan kalau rekan-rekan yang baca kolom komentar dan suka pertanyaannya, tolong di-like pertanyaannya. Video ini nggak usah di-like, nggak apa-apa. Tapi pertanyaannya tolong di-like, karena pertanyaan-pertanyaan yang banyak like-nya, kami janji akan selalu kami jawab. Supaya kami tahu kalau kami jawab itu banyak yang butuh jawabannya. Seperti itu. Oke, sampai ini aja buat podcast kali ini. Stay healthy buat teman-teman. See you next time.